Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral suara dahsyat yang akan terjadi pada 15 Ramadan. Dentuman suara keras yang menggelegar di pertengahan bulan suci Ramadan. Dan ini beritanya pun sempat viral dan masih tetap heboh. Dan masih banyak orang yang belum mengetahui secara pasti bagaimana penjelasan yang lengkap berkenaan dengan hal ini. Pemirsa sudah menemukan channel yang tepat untuk mengetahui secara lengkap, akurat, dan pasti berkenaan dengan informasi ini. Supaya teman-teman tidak gagal paham, silahkan saksikan video ini hingga selesai. Hadis tentang dukhon dan suara dahsyat yang akan terjadi pada 15 Ramadan atau dentuman suara keras yang menggelegar adalah hadis palsu atau maudhu. Hadis ini tidak dapat dijadikan dasar argumentasi karena memiliki sanad dengan perawi yang bermasalah. Penjelasannya, hadis palsu ini dibagikan melalui jejaring sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, Google, dan media-media sosial yang lainnya. Hadis ini memiliki sanad dengan perawi yang dicap sebagai pendusta dan bermasalah. Para ulama memastikan bahwa dukhon pada 15 Ramadan dipastikan hoax alias kabar palsu atau berita bohong. Abdul Rahman, peneliti sains antariksa, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional yang sekarang berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, mengatakan bahwa tidak ada dalil agama yang mengindikasikan bahwa dukhon akan terjadi pada 15 Ramadan. Catatan tambahan, dukhon atau kabut tebal merupakan salah satu tanda-tanda kiamat yang dijelaskan dalam surat Ad-Dukhon, tepatnya pada ayat ke-10. Tanda-tanda kiamat bisa diamati oleh manusia agar bersiaga. Meyakini hari akhir atau hari kiamat merupakan salah satu bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal dukhon, kabut akhir zaman yang akan muncul jelang hari kiamat tiba. Salah satu tanda kiamat yang disebut Nabi Muhammad SAW adalah munculnya dukhon. Dukhon bahasa Arab berarti asap. Ada pula yang mengartikannya sebagai kabut. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat hingga kalian melihat 10 pertandanya, yaitu munculnya dukhon atau asap, dajjal, dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Yajuj Majuj, 3 musibah terbenamnya tanah, yaitu di tanah timur, di tanah barat, dan di jazirah Arab. Dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat mereka dibangkitkan." Hadis riwayat Muslim. Hadis inilah penafsir atau penjelas untuk ayat yang artinya, "Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Quran Surat Ad-Dukhon ayat 10 hingga 11. Lihat penjelasan di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi. Secara bahasa, dukhon bermakna asap. Lantas dukhon yang bagaimana?
yang menjadi salah satu tanda kiamat? Apakah asap akibat meteor yang menabrak bumi, asap akibat ledakan nuklir, atau asap gunung meletus, atau asap yang bagaimana? Ragam pandangan ulama. Ada perbedaan pendapat ulama tentang dukhon yang dimaksud. Pendapat pertama, dukhon adalah kabut yang menimpa kaum Quraisy, yaitu kabut yang terjadi saat mereka ditimpa kekeringan dan kelaparan karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan kesombongan mereka kepada ajaran Allah. Ketika mereka melihat ke langit, tergambar di mata mereka seakan berkabut akibat lapar yang sangat. Pendapat ini dipilih oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian diikuti oleh sejumlah ulama. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Dinilai kuat oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Imam Bukhari menyebutkan riwayat sahabat Ibnu Mas'ud tentang ini. Ketika seseorang dari Kindah berbicara tentang dukhon, nanti di hari kiamat akan muncul dukhon yang akan menulikan pendengaran orang-orang munafik dan membutakan mata mereka. Mendengar ucapan ini, sahabat Ibnu Mas'ud marah. Siapa yang tahu ilmunya silahkan bicara, namun siapa tidak tahu maka katakan saja wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Karena Allah berfirman kepada nabinya, yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya atau dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Quran surat Shad ayat 86. Pendapat yang kedua berkenaan dengan dukhon. Dukhon adalah asap tanda kiamat yang akan muncul mendekati kiamat. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas dan sebagian sahabat dan tabi'in. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, suatu hari aku menemui Ibnu Abbas di waktu pagi. Dia berkata, aku tidak tidur tadi malam hingga subuh. Aku bertanya, mengapa? Beliau bercerita, bintang berekor telah terbit. Aku khawatir dukhon telah muncul. Ini yang membuatku tidak bisa tidur hingga subuh. Hadis riwayat Hakim. Ibnu Katsir menerangkan status riwayat di atas sebagai riwayat yang sahih. Ini adalah sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas, tintanya umat. Penerjemah Al-Quran, pendapat ini juga disepakati oleh sejumlah sahabat dan tabi'in, didukung oleh hadis-hadis sahih maupun hasan dan lainnya. Tafsir Ibnu Katsir. Pendapat yang lebih kuat tentang dukhon, pendapat yang roji, wallahu alam, pendapat yang kuat adalah pendapat kedua tentang dukhon adalah asap yang akan muncul sebelum tiba hari kiamat sebagai tanda kiamat besar. Alasannya adalah berikut. 1. Firman Allah Ta'ala, Yagsanas hada adabun alim. Kabut itu meliputi seluruh manusia, inilah azab yang pedih. Quran surat Ad-Dukhan ayat 11. Allah mengabarkan dalam ayat ini, kabut tersebut akan meliputi seluruh manusia. Jika kabut itu hanya menimpa kaum Quraisy, maka tidak disebut meliputi seluruh manusia, karena hanya menimpa sekelompok orang saja. Sebagaimana keterangan dari Imam Ibnu Katsir, kabut itu meliputi manusia, maksudnya meliputi seluruh mereka dan menimpa manusia pada umumnya. Kalau seandainya yang dimaksud dukhon itu hanyalah asap khayalan yang menimpa kaum musyrikin, penduduk Mekah saja, maka tentu tidak akan disebut meliputi manusia. Tafsir Ibnu Katsir.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dukhon sebagai tanda kiamat besar. Kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 pertandanya, yaitu munculnya dukhon atau asap, dajjal, dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Yajuj Majuj, 3 musibah terbenamnya tanah, yaitu di tanah timur, di tanah barat, dan di jazirah Arab. Dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat mereka dibangkitkan. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan kemunculan dukhon terjadi saat mendekati kiamat. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa asap tersebut berupa asap yang nyata, bukan hanya sekedar khayalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Quran surat Ad-Dukhan. Cek fakta, suara keras akan muncul pada 15 Ramadan malam Jumat. Akhir-akhir ini banyak pertanyaan seputar hadis tentang suara keras di pertengahan Ramadan, karena pertengahan Ramadan tahun ini bertepatan dengan hari Jumat. Suara yang muncul tersebut katanya sebagai tanda huru-hara akhir zaman. Teks panjang yang diklaim sebagai hadis Nabi itu berbunyi sebagai berikut. Nu'aim bin Hamad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Umar dari Ibnu Lahiyah. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul Wahab bin Husain dari Muhammad bin Sabit al-Bunani dari ayahnya, dari Al-Harith al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Kabilah-kabilah saling bermusuhan, perang antar suku di bulan Dzulqa'dah, dan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan Muharram. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Mustahil manusia dibunuh ketika itu. Banyak terjadi kekacauan. Kami bertanya, suara apakah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras di pertengahan bulan Ramadan. Pada malam Jumat akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk, dan para gadis keluar dari pingitannya pada malam Jumat di tahun terjadinya banyak gempa. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat, masuklah kalian ke dalam rumah kalian. Tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, selimutilah diri kalian, dan sumbatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah, Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Robunal Kudus. Barang siapa melakukan hal itu, niscaya ia akan selamat. Akan tetapi, barang siapa yang tidak melakukannya, niscaya ia akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitab Al-Fitan nomor 638 dan Alauddin Al-Mutaki Al-Hindi di dalam kitab Kanjul Umal nomor 39.627. Penjelasannya, hadis ini adalah hadis palsu. Perlu disampaikan bahwa hadis tersebut derajatnya palsu atau maudu karena di dalam sanadnya terdapat beberapa perawi hadis yang dicap sebagai pendusta dan bermasalah, sebagaimana diperbincangkan oleh para ulama hadis. Para perawi tersebut antara lain: 1. Nu'aim bin Hamad
dia seorang perawi yang doib atau lemah. 2. Ibnu Lahiyah atau Abdullah bin Lahiyah, dia seorang perawi yang doib atau lemah karena mengalami kekacauan dalam hafalannya setelah kitab-kitab hadisnya terbakar. Yang ketiga, Abdul Wahab bin Husain, dia seorang perawi yang majhul atau tidak dikenal. Yang keempat, Muhammad bin Sabit al-Bunani, dia seorang perawi yang doib, lemah dalam periwayatan hadis, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hibban, dan An-Nasai. Yang kelima, Al-Harith bin Abdullah Al-Awar Al-Hamdani, dia seorang perawi pendusta, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Sya'bi, Abu Hatim, dan Ibnu Al-Madini. Penilaian para ulama mengenai hadis ini. Ibnu Qayyim rahimullah menyebutkan dalam Al-Manar Al-Munib halaman 98 tentang hadis-hadis yang tidak sahih yang membicarakan kejadian masa depan, seperti hadis akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk, dan para gadis keluar dari pinggitannya, akan terjadi huru-hara di bulan Syawal, perang antar suku akan terjadi di bulan Dzulqa'dah, lalu di bulan Dzulhijjah terjadi pertumpahan darah. Dalam hadis disebutkan bahwa ada suara keras pada bulan Ramadan pada malam Jumat pertengahan Ramadan. Mufti Kerajaan Saudi Arabia pada masa silam, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimullah menyatakan hadis ini tidak sahih. Hadis ini adalah hadis yang batil dan berisi kedustaan. Padahal bertahun-tahun kita sudah melewati malam Jumat pada pertengahan Ramadan, namun kejadian itu tidak ada. Segala puji bagi Allah. Kaum muslimin yang mengetahui hal ini tidak boleh melariskan hadis batil semacam ini. Bahkan wajib mengingatkan kebatilan hadis tersebut. Kita ketahui bersama bahwa wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah pada setiap waktu dan hendaklah memperingatkan terkait larangan Allah sampai sempurna ajalnya. Sebagaimana Allah mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Maksudnya al-yakin dalam ayat ini adalah al-maut atau kematian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Muadz, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ahmad Al-Hafidh Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Majmu Fatawa Ibnu Baz. Ibnul Jauzi rahimullah menyebutkan dalam bab khusus, bab nampaknya tanda-tanda kuasa Allah dalam beberapa bulan. Hadis ini dipalsukan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tercantum dalam kitab Al-Maudu'at. Jangan percaya pada tukang ramal. Sebenarnya kalau mau mengingat kembali Ramadan tahun 2012 dulu, di mana pertengahan Ramadan atau 15 Ramadan 1433 Hijriah juga bertepatan dengan hari Jumat. Bahkan ada ramalan akhir dunia akan terjadi pada bulan Desember tahun tersebut.
Coba lihat apakah ramalan tersebut terbukti? Nyatanya tidak terbukti. Akhir kata, kami nasihatkan agar tidak mudah menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, apalagi yang mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menyebarkan kedustaan atas nama beliau memiliki ancaman yang berat. Dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta pada selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1291 dan hadis riwayat Muslim nomor 4. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan tidak ada lagi penyebaran hadis palsu di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu alam, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rob, apabila video ini bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi saya dan bermanfaat bagi umat. Dan apabila video ini tidak bermanfaat, aku memohon ampun kepadamu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.